Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul bersama di sini dan siap melaksanakan pekerjaan pengeboran. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan fisik yang mumpuni agar terus bisa bekerja dan berkontribusi untuk perusahaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pekerjaan pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit safety talk tentang pekerjaan yang akan kita lakukan, yaitu keselamatan kerja pengeboran. Baik, yang pertama, pekerjaan pengeboran merupakan salah satu pekerjaan yang berbahaya karena pekerjaan tersebut identik dengan mesin atau alat yang berat dan itu beresiko menimbulkan kecelakaan. Pengeboran biasanya dilakukan di tengah laut, tetapi ada juga yang di darat. Kemudian yang kedua, pada setiap instalasi pengeboran harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja telah sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang berlaku. Baik, ketentuan pemerintah, standar internasional maupun yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Ya, kemudian yang ketiga yaitu setiap pekerja harus segera melaporkan kepada atasannya apabila menemukan keadaan yang tidak aman atau berbahaya di tempat kerja dan menganjurkan atau melakukan perbaikan. Baik, apakah di sini teman-teman sudah paham? Apabila sudah paham, saya tutup safety talk pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah diberikan contoh terkait penyampaian safety talk menggunakan komunikasi verbal. Namun perlu diingat lagi rekan-rekan bahwasannya ketika kita sedang menyampaikan safety talk, kita perlu memperhatikan beberapa teknik agar audiens dapat dengan mudah untuk mengambil atau memahami apa yang kita paparkan saat kita melakukan safety talk tersebut. Adapun beberapa teknik tersebut, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian setelah kita menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, kita juga perlu memberikan contoh yang relevan dengan audiens. Supaya apa? Supaya tadi sudah saya sebutkan, supaya audiens dapat lebih mudah untuk memahami apa yang kita paparkan saat kita sedang melakukan safety talk. Kemudian, yang ketiga adalah memberikan penekanan pada poin-poin penting. Jadi ketika rekan-rekan sekalian sedang memaparkan safety talk, itu perlu adanya pengulangan kata di beberapa poin yang kalian anggap atau rekan-rekan anggap itu penting. Jadi untuk penekanan ini tidak hanya pengulangan kalimat saja, tapi juga bisa diberikan intonasi pada setiap kata yang dianggap penting tersebut. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa tubuh. Jadi rekan-rekan saat melakukan safety talk tidak hanya pada posisi siap saja, tapi juga perlu memberikan gestur, entah itu tangan atau entah itu kita berpindah tempat ke kanan dan ke kiri. Itu sangat diperlukan supaya apa? Supaya audiens juga bisa memberikan perhatiannya kepada kita yang sedang memaparkan safety talk tersebut. Kalau misalkan rekan-rekan hanya diam saja, itu tidak akan memikat perhatian dari audiens sehingga apa yang kita sampaikan tidak maksimal dipahami oleh para audiens. Dan yang terakhir adalah mengajak audiens untuk berpartisipasi atau bisa dengan cara menanyakan apakah ada yang perlu ditanyakan terkait materi yang disampaikan saat safety talk, atau mungkin mengajak rekan-rekan audiens untuk berdiskusi ada yang perlu ditambahkan atau tidak terkait materi yang kita sampaikan tersebut. Baik, dari penjelasan rekan saya sebelumnya mengenai teknik komunikasi secara verbal, dalam teknik komunikasi tersebut memiliki metode pendukung dan penghambat. Yang pertama, metode pendukung. Kesatu, cerita dan analogi, menggunakan cerita dan analogi yang menarik dan mudah dipahami untuk mengilustrasikan poin-poin penting dalam safety talk. Cerita yang relatable dapat membantu audiens mengingat informasi lebih lama dan lebih baik. Yang kedua, humor yang tepat. Menggunakan humor yang tepat dan relevan dengan topik safety talk untuk membuat audiens lebih terlibat dan tertarik. Humor yang ringan dapat membantu mencairkan suasana dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, pertanyaan retoris. Menggunakan pertanyaan retoris untuk mendorong audiens berpikir kritis tentang topik safety talk. Pertanyaan yang memancing
pemikiran dapat membantu meningkatkan engagement dan pemahaman audiens. Yang keempat, interaksi dan diskusi. Mengajak audiens untuk berinteraksi dan berdiskusi tentang topik field safety talk. Interaksi dan diskusi dua arah dapat membantu audiens memahami informasi lebih dalam dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Yang kelima, menggunakan alat peraga. Menggunakan alat peraga seperti gambar, video, atau model untuk membantu audiens memvisualkan poin-poin penting dalam safety talk. Alat peraga yang menarik dan informatif dapat membantu meningkatkan pemahaman audiens. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penghambat pada komunikasi verbal. Yang pertama, membaca naskah. Hindari membaca naskah secara kaku dan menyampaikan safety talk. Membaca naskah dapat membuat audiens merasa bosan dan tidak tertarik. Berbicaralah secara alami dan spontan dengan menggunakan catatan sebagai panduan. Yang kedua, berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur tempo berbicara dengan baik. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Tempo yang tepat akan membantu audiens mengikuti alur pembicaraan dengan mudah. Yang ketiga, suara monoton. Hindari berbicara dengan suara yang monoton dan datar. Menggunakan intonasi dan variasi suara untuk membuat pembicaraan lebih menarik dan mudah didengar. Yang keempat, kurang kontak mata. Jaga kontak mata dengan audiens selama menyampaikan safety talk. Kurang kontak mata dapat membuat audiens merasa tidak dihargai dan tidak tertarik. Yang kelima, gunakan bahasa tubuh yang negatif. Hindari menggunakan bahasa tubuh yang negatif seperti menyilangkan tangan, membungkuk, atau melihat ke arah lain. Bahasa tubuh yang negatif dapat membuat audiens merasa tidak nyaman dan tidak percaya dengan pembicara. Dari yang disampaikan dapat disimpulkan yaitu dengan menggunakan metode pendukung yang tepat dan menghindari metode menghambat dalam komunikasi verbal, safety talk pengebaran akan menjadi lebih efektif dan menarik bagi audiens. Audiens yang termotivasi dan terlibat akan lebih mudah memahami pesan K3 dan menerapkan prosedur keselamatan kerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.